Shalom victorious people. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya kita semua dalam hadirat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dan kita ada di tempat ini untuk bersatu bersama-sama beribadah. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya mengundang bagi yang bertugas berdoa bisa maju ke depan. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pagi ini. Saya jemput kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami ya Tuhan. Hari-hari Kau sudah menyertai dan memberkati kami. Kalau pagi ini kami ada, kami sungguh percaya semua karena Tuhan Yesus begitu baik buat kehidupan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena pernyataan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jaga hati dan iman kami ya Tuhan. Biar Kau dapati kami tetap setia dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Apapun jadi permasalahan pergumulan hidup mereka, kami sungguh terlalu percaya Engkaulah Tuhan jawaban dalam kehidupan mereka. Biar Kau angkat mereka jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang terikat Kau lepaskan, yang berdosa Kau ampuni, yang beban berat Engkaulah Tuhan pertolongan dalam kehidupan kami. Teman-teman yang dalam mesbah-Mu pagi ini Tuhan, pakai kami menjadi alat-alat untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang sebentar membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar urapi dengan urapan yang baru. Biar firman disampaikan kami semua diubahkan, dikuatkan, diberkati. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Jangan jadikan kami pendengar-pendengar saja Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah menjadi kerinduan hati kami pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar urapi ibadah ini Tuhan. Biar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita surgawi dalam kehidupan kami. Kalau ada kuasa-kuasa orang-orang yang ingin mengganggu jalan ibadah ini, kami bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus yang manis, ambil alih ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka, kami tabiskan ibadah ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur atas kasih karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar,
membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Kami berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kami berharga di matamu Tuhan. Kasih-Mu pesona. Kami anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu
membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berharga di matamu Tuhan. Ucapan syukur kami, pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Haleluya. Siap, bagi yang siap untuk terus memuji Tuhan, katakan Amin. Amin. Haleluya. Ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Siapa yang bersuka cita tempat ini? Kasih salam kanan, kiri, depan, belakang, katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersuka bagi Engkau. Sebab hari ini adalah hari yang Kau jadikan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Let's sing hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sebab kami mau bersuka Yesus. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih kencang lagi katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Angkat tangan kita dan katakan bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang
it true that you are thinking of me? Amen. How you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. One more time. It's amazing. It's amazing. Nyatakan bersama. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Lagi nyatakan pujian ini bersama. Who am I that you are mindful of me? Amen. That you hear me when I call you, Jesus. When I call, And is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. Nyatakan. It's amazing. One more time. It's amazing. Bersama katakan. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Kami nyatakan bersama. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Amen, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Nyatakan bersama jemaat Tuhan, I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Jemaat Tuhan saja katakan, I am a friend of God. I am a friend. Lebih keras lagi nyatakan, I am a friend. Amen. I am a friend of God. He calls me. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend. I am a friend of God. And I am a friend of God. Bersama katakan, I am a friend of God. 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 He calls me. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Lagi nyatakan, He calls me friend. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Baik, puji nama Tuhan pada kesempatan pada hari ini. Sama-sama kita akan dengarkan suara dari Gembala.
Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara menjadi keluarga yang berintegritas. Kita anak-anak Tuhan, siapapun kekasih Tuhan yang Tuhan telah panggil, pilih, tetapkan menjadi anak-anak kasih Tuhan, Tuhan telah benarkan, kuduskan, layakkan. Dia telah menebus seorang saya dari hidup yang tidak berkenan, hidup yang tidak layak, hidup yang tidak pantas. Menebus dengan cara dia mati tersalib untuk kutuk dosa seorang saya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, warnai kehidupan seorang saya, mempunyai integritas yang luar biasa. Mazmur 128 ayat 1-6 mengajarkan kita keluarga yang diberkati Tuhan, bergantung, bersandar dan percaya pada Yesus. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah kekasih anak-anak Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Kita bukan mengandalkan hikmat pengetahuan kita bukan mengandalkan pengalaman apapun, juga harta anak saya. Itu semua adalah bonus yang Tuhan titipkan. Tapi beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuatlah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lelah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Saya menggunakan banyak metode supir. Sekarang ku harap, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama meninggikan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan ucapan syukur kami. Dan juga di pagi hari ini kami rindu untuk mendengar apa yang jadi pesan Tuhan, sesuai dengan pesan daripada Gembala, untuk menjadi keluarga yang berintegritas. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu, supaya bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, dan firman Tuhan bisa membekali kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan juga mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Alright. Nah, saudara terkasih, karena ada gangguan dari PowerPoint, jadi PowerPoint tidak bisa digunakan.
Jadi saya akan sama-sama kita coba melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Kalau saudara bisa ada Alkitab. Kalau enggak, yang di sini ada Mazmur 128. Berarti PowerPoint oke? Ada? Semua atau cuma ayatnya aja? Oh, ayatnya oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat tiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunan pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4 yang terakhir. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah saudara, apa sih? Anyway, ini khotbah ini adalah untuk seluruh daripada FIFA yang ada di se-Jabodetabek, yaitu menjadi keluarga yang berintegritas. Nah, apa arti kesuksesan keluarga hari ini? Kalau saudara perhatikan, kita hidup di zaman di mana Instagram, sosial media, bisa buat keluarga itu terlihat bahagia. Bahkan pada saat keluarga itu sedang bertengkar hebat di balik layar. Tapi yang terlihat adalah kebahagiaan. Bayangkan seorang ayah yang sibuk dengan pekerjaannya harus Zoom dari pagi sampai malam. Seorang ibu yang sibuk scrolling TikTok sambil ngurus kerjaan. Terus anak-anak gimana? Saya sering juga lihat kita duduk di satu meja di restoran, tapi bukan untuk makan. Main semua satu-satu scrolling handphone masing-masing, baik yang masih muda sampai yang sudah lanjut usia. Dari luar kelihatan tampak normal, tapi dari dalam hampa. Tidak ada integritas, tidak ada pusat arah. Apa sih yang membentuk keluarga hari ini? Apakah tradisi, status sosial, atau firman Tuhan? Nah hari ini kalau saudara mungkin bertanya, Pastor Ed, firman Tuhan hari ini untuk siapa? Khotbah ini bukan hanya untuk pasangan muda yang baru menikah, bukan juga untuk orang yang sedang membesarkan anak. Tapi khotbah ini untuk saya, untuk setiap kita, karena integritas keluarga bukan dimulai dari status, tetapi dari hati. Jadi kalau saudara saat ini adalah pasangan suami istri yang sedang membangun rumah tangga di tengah dunia yang makin kompromi, di mana kebohongan kecil dianggap suatu hal yang biasa, ketulusan dalam keluarga jadi sangat langka. Berarti pesan ini adalah untuk kita semua, membangun rumah tangga dengan nilai-nilai yang kekal. Atau mungkin saudara bawa anak saudara yang masih generasi milenial atau generasi X, yang mereka melihat kepada kita untuk menjadi panutan. Milenial banyak saat ini menjadi orang tua muda, umur 24 sudah berkeluarga, 23 sudah berkeluarga. Atau generasi X, yaitu umur 40-50, saya umur 57. Menjadi generasi yang harus membuat sebuah keputusan-keputusan besar. Artinya pesan ini penting karena mereka menjadi role model bukan hanya secara karir tapi secara kerohanian, secara moral. Atau juga saudara mungkin bilang, pesan ini untuk anak-anak muda yang menyaksikan rumah tangga yang rusak dan bertanya, apakah masih ada keluarga yang masih bisa dipercaya? Karena integritas bisa jadi luka atau jadi warisan. Sekali lagi, integritas bisa menjadi luka atau warisan. Dan saudara dan saya, kita bisa menjadi titik balik untuk generasi berikutnya. Kalau hari ini saudara merasa bahwa rumah tangga itu penuh topeng dan kebohongan, khotbah ini untuk kita. Kalau saudara merasa takut membangun keluarga, rumah tangga karena trauma masa lalu, banyak. Yang saya ketemu Pastor Ed, umurnya udah 35, 36. Saya rasanya nggak mau nikah. Saya trauma dengan kehidupan keluarga saya yang pada masa lalu.
Kalau saudara ingin menjadi seorang yang bukan cuma sukses di luar, tapi sukses di dalam, di rumah. Ini khotbah kita semua. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Pak Gembala, Pak Supit memberikan tema ini? Mengapa keluarga yang berintegritas itu penting? Ini saya buat khotbah ini harus 5 hari perenungan sampai kemarin. Tadi sebenarnya saya udah keluar rumah tuh dari jam 7:30. Cuman santai, duduk, masih makan breakfast, ngopi. Lupa, hari ini khotbahnya jam 9. Kirain jam 10, saudara. Padahal saya sempat upload, untung masih ditelepon. Lagi santai-santai di tempat parkir, lagi santai. Terus ditelepon sama Bu Magda. Anyway, saudara, mengapa keluarga yang berintegritas itu penting? Karena integritas adalah fondasi kepercayaan. Tidak ada hubungan yang sehat tanpa kejujuran. Kalau keluarga rusak, bangsa itu runtuh. Yang luar biasa adalah integritas itu tidak diwariskan, tapi dibangun. Anak-anak kita akan meniru apa yang kita ajarkan. Anak-anak kita bukan meniru apa yang kita ajarkan, tetapi apa yang kita lakukan. Kita bisa mengajarkan baik, tapi anak kita akan melihat yang dilakukan apa. Bukan yang ditiru, yang diajarkan, tetapi yang dilakukan. Karena saat ini dunia butuh teladan nyata. Kita ini tinggal di era kepalsuan seperti pembukaan tadi khotbah. Di Instagram, di TikTok, di Facebook, bisa dibuat begitu indah, padahal sedang bertengkar hebat itu keluarga. Keluarganya itu udah pada diambang kehancuran. Tapi yang dipertontonkan, yang diperlihatkan bisa sesuatu yang indah. Dan akhirnya kejujuran menjadi komoditas yang langka. Mazmur 128 tadi yang kita baca. Ayat pertama dikatakan begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ada 2 hal, lihat, takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Dan nextnya dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ada berkat ketika hidup dengan cara Tuhan, bukan instan, tapi penuh dengan damai. Dan berikutnya dikatakan istrimu, next ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini adalah gambaran indah sebuah keluarga penuh kasih, produktif, dan tumbuh bersama. Nah, hari ini kita mau masuk 3 poin khotbah yang penting buat kita, saudara dan saya. Saya mengupas kenapanya, saya mengupas bagaimana, dan saya akan mengupas apanya. Yang pertama, integritas adalah DNA-nya keluarga rohani. Mazmur 128 ayat 1 menyebut kata kunci tadi. Takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Oke, sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Dan di dalam bahasa Ibrania dikatakan Yahweh, bukan takut karena dihukum. Tapi takut karena mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dengan sangat dalam. Orang yang takut akan Tuhan hidup bukan untuk performa, tapi ketaatan, saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab, Kejadian 6 ayat 9 boleh dibuka. Di situ dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup apa saudara? Bergaul dengan Allah. Di zaman Nuh hidup pada saat itu seluruh bumi telah rusak dan dipenuhi dengan kekerasan. Dunia saat itu di ayat 11 dikatakan penuh dengan dosa, penyimpangan. Apalagi Tuhan tuh kayaknya menyesal karena telah menciptakan manusia. Tapi di tengah-tengah kerusakan generasi itu, Nuh itu berbeda. Ia tidak kompromi dan tidak ikut dengan arus. Kenapa? Karena Nuh ada rasa takut, hormat, dan taat. Bukan karena takut dihukum. Buktinya apa Pastor? Buktinya ia mendengar perintah Tuhan untuk membangun bahtera di tengah-tengah tidak ada
kabar akan ada hujan turun. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, disuruh bangun bahtera, Nuh taat aja. Dia bukan taat biasa aja, dia taat secara total. Bahkan saat orang lain mulai mengolok-olok Nuh, keluarga, menantunya. Karena ia tidak hidup untuk validasi sosial. Tapi Nuh hidup untuk perkenanan Tuhan. Iman dan takut akan Tuhan yang dimiliki Nuh tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi ternyata menyelamatkan seluruh keluarganya. Apa sih aplikasi buat saudara dan saya hari ini? Nuh tidak hanya membangun bahtera, tapi dia membangun ketaatan. Sebagai ayah dia membimbing keluarganya dalam takut akan Tuhan. Anak-anaknya tidak hidup dalam kehancuran moral seperti orang-orang sezamannya pada saat waktu itu. Karena mereka anak-anak melihat integritas iman dari ayahnya. Nuh bukan hanya mengajarkan kepada anaknya, nak harus begini ya, nak harus begini ya. Tapi Nuh memperlihatkan kehidupannya yang ditonton oleh anak-anaknya. Ketaatannya kepada Tuhan. Tidak ada hujan, tidak ada banjir. Nuh taat, anak-anaknya kan ngelihat, wah luar biasa ya papa ya. Seorang public figures yang kita mungkin beberapa saudara kenal, di era saya pastinya, namanya Keanu Reeves, seorang aktor Hollywood yang sangat terkenal. Dia tinggal di Hollywood yang glamor dan penuh dengan kontroversi. Tapi Keanu Reeves itu dikenal orang yang sangat rendah hati, jujur, konsisten. Dia tidak mengejar ketenaran, bahkan dia suka menyumbang jutaan US dollar. Di tengah-tengah hidup yang ketenaran adalah suatu hal yang instan, harta yang melimpah, gaya hidup yang hedonis. Para aktor Hollywood itu yang dengan gaji jutaan dolar. Apa sih yang membuat Nuh itu berbeda? Adalah integritas yang menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Dia hidup sangat sederhana, kayaknya jangan ditanya, luar biasa. Tapi sehari-hari dia naik transportasi umum. Dia bilioner loh saudara. Dia tidak hidup dari kemewahan selebriti. Dia menolak untuk tinggal di rumah yang mewah. Dia tidak memakai bodyguard sehari-hari. Dia tidak mencari sorotan tapi justru hidupnya menjadi terang. Kedua, Keanu Reeves adalah seorang yang jujur dan konsisten. Tidak pernah terlibat skandal besar. Ia konsisten dalam sikap, wawancara, dalam gaya hidup. Para kru semua berkata bahwa Keanu menghargai semua orang dari sutradara sampai tukang sapu. Dan secara diam-diam tanpa sorotan media, tanpa mengundang media, dia menyumbang jutaan dolar dari pendapatannya dari film Matrix untuk kru, tim kostum karena menurutnya mereka adalah pahlawan yang tidak terlihat. Dan kemudian dia diam-diam membangun yayasan untuk bantu anak-anak penderita kanker. Dan menolong mereka-mereka yang susah. Tanpa harus dieksploitasi atau panggil reporter, wartawan. Press conference untuk kasih tahu dia nyumbang jutaan dolar. Tidak. Itu setelah berbulan-bulan baru ketahuan. Dia secara diam-diam melakukan itu. Saudara bertanya, Pastor, hubungannya dengan tema keluarga yang berintegritas apa? Hubungannya Keanu bukan hanya seorang aktor yang baik. Ia contoh nyata orang yang hidup dalam integritas di tengah sistem yang bobrok. Jika Keanu Reeves seorang aktor Hollywood yang tinggal di dalam sistem kehidupan yang hancur, bisa benar di tengah keluarga dan kantor dan sehari-hari. Saya percaya kita anak-anak Tuhan harusnya juga pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat saudara, integritas ini bukan soal agama. Tapi integritas adalah soal karakter yang lahir dari hati yang takut akan nilai kebenaran. Bukan soal agama. Dunia mungkin tidak menghargai integritas saudara dan saya waktu kita menjalankan. Tapi Tuhan selalu mencatatnya. Keluarga yang hidup dengan prinsip dan kasih tanpa topeng, tanpa pencitraan akan berdampak lebih luas
daripada apa yang kita bisa sadari. Dan anak-anak kita butuh teladan seperti Keanu Reeves, bukan hanya sekedar nasihat. Karena itu kata-kata bijak yang saya mau sampaikan adalah Keanu tidak berkhotbah dengan kata-kata, tapi dia berkhotbah dengan hidupnya. Saudara, nggak semua harus ada di tempat ini dan rame-rame khotbah untuk bisa dipakai Tuhan. Tapi mungkin selama hidup saudara tidak pernah megang mic untuk berkhotbah. Tapi saudara bisa berkhotbah dengan hidup saudara. Saya kenal Pak Afu, keluarga. Mungkin megang mic aja jarang saudara. Apalagi untuk berkhotbah. Tapi saya tahu anak-anaknya sangat look up dengan Pak Afu, dengan istri, keluarga. Kenapa? Karena mereka bukan hanya mendengar nasihat apa orang tua kepada anak-anak. Tapi mereka melihat kesetiaan. Waktu saya ngobrol waktu itu, waktu anaknya sempat datang dari Hong Kong. Dia bilang, ya papa mama itu luar biasa setia banget. Melayani di rem yang saat ini menjadi FIFA. Saya kenal mereka lama. Papa dan mama itu setia look up kepada Pak Supit. Gereja bukan yang sempurna. Dan saudara terkasih hal-hal itu yang luar biasa. Banyak di antara kita termasuk mungkin saya, pandai menasihati anak-anak, pandai menasihati orang, pandai mungkin berkhotbah. Tapi kalau saya nggak pandai menjalankan kehidupan dengan baik, maka apa yang disampaikan akan tidak bermanfaat. Dan saya berdoa bahwa ini khotbah bukan buat 1-2 orang. Buat kita semua termasuk saya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama diingatkan. Karena integritas bukan tentang siapa kamu saat dilihat orang. Tapi siapa kamu saat hanya Tuhan yang melihat. Amin, saudara. Waktu gak ada orang. Tapi Tuhan lihat. Tuhan tahu. Orang mungkin gak ngelihat. Bukan siapa kita. Apa yang dilihat orang. Aduh, kalau apa yang dilihat orang kita bisa tiba-tiba bisa berubah jadi malaikat. Percaya, saudara. Tiba-tiba bisa berubah jadi benar. Baik banget. Penuh dengan senyuman. Tapi pada saat tidak ada siapa-siapa, tapi Tuhan melihat, itulah integritas. Kalimat itu yang saya baru sampaikan menunjukkan bahwa integritas sejati dimulai dari hubungan personal dengan Tuhan, bukan dari pujian dari manusia. Membangun keluarga bukan soal performa sosial, tapi ini lebih kerohanian. Tanpa integritas, keluarga bisa viral. Hebat keluarga, orang salut. Wih. Keluarga idaman, tapi sebenarnya kosong. Bisa ramai, tapi rapuh. Tapi poinnya pertama, integritas. Ada DNA dari sebuah keluarga rohani. Yang kedua, bagaimana sih kita bangun integritas? Bagaimana membangun integritas dalam keluarga? Ulangan 6 ayat 6-7 boleh dibuka. Ulangan 6 ayat 6-7. Ini ayat ke-9. Ulangan 6 ayat 6-7. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ternyata integritas itu harus lewat pengulangan, konsistensi, dan keteladanan. Bukan sekedar khotbah, tapi kehidupan. Kehidupan, katakan kehidupan. Oke, semua dari belakang sampai depan, katakan kehidupan. Nah, saudara lihat Yosua. Yosua 24 ayat 15. Itu adalah ayat yang sangat luar biasa. Paling bawah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan apa? Beribadah kepada Tuhan. Wow. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini Yosua menyampaikan di akhir kehidupannya. Sebelum dia meninggal. Ini adalah deklarasi hidup yang dia buktikan selama puluhan tahun.
Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan tetapi aku dan seisi rumahku, dia tidak berkata sebagai aku sebagai pemimpin Israel, tidak. Tapi sebagai kepala keluarga, inilah integritas. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Dan integritas Yosua tidak dibangun dalam sehari. Ini terbentuk melalui lipatan pilihan hidup yang benar, konsistensi, ketaatan, dan keteladanan sehari-hari. Baik di mana sebagai Yosua? Pemimpin, medan perang, yes. Pertemuan bangsa-bangsa waktu dia harus negosiasi, dia jaga integritasnya. Dan juga di dalam keluarga. Wow, luar biasa. Sebagai pemimpin perang, waktu dia negosiasi dari bangsa satu ke bangsa yang berikutnya, dia juga punya integritas dan juga di rumah. Sekali lagi, integritas bukan pinternya berkata-kata, tapi adalah gaya hidup. Yosua bukan seorang yang pandai dan banyak berkhotbah, tidak. Saudara baca di Alkitab. Tapi hidupnya berkhotbah lebih keras daripada kata-kata. Ada orang yang lebih pandai berkata-kata, tapi tidak pandai menjalankan apa yang dia sampaikan. Ingat saudara, waktu 10 orang survei pengintai, memberikan laporan tanah perjanjian, waktu balik memberikan laporan yang sangat menakutkan dan bahkan melebih-lebihkan. Dia bilang kami akan menjadi seperti belalang, kami akan dihabisi semua. Tapi Yosua saat itu berkata bersama Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa masuk ke negeri itu. Selama 40 tahun coba, di padang gurun. Pernah gak saudara baca di Alkitab, Yosua mengeluh atau mencari panggung, tapi dia tetap setia melayani Musa. Apakah Musa sempurna? Enggak. Dia enggak menuding-nuding Musa, menyalahkan Musa. Tuh kan bodoh sih pemimpin, kan udah dibilangin. Enggak saudara, enggak ada sekalipun. Dan ketika waktunya Yosua harus memimpin, dia enggak cari-cari pengaruh, cari-cari orang yang ngedukung dia, enggak. Tetapi dia menerima amanat Tuhan dengan rasa takut dan menghormati Tuhan. Tuhan, janganlah aku berpolitik untuk cari masa pendukung. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi aku. Wow. Dan itu kepemimpinan dimulai dari rumah. Makanya Yosua bisa berkata demikian, aku dan seisi rumahku bukan bangsa ini atau umat Israel. Nggak bisa. Yosua nggak bilang, aku dan bangsa Israel, aku dan seluruh negeriku. Enggak, kenapa saudara Yosua nggak bilang begitu? Kenapa dia tidak mengutip aku dan bangsa Israel? Tidak. Karena dia tahu nggak seluruh negeri, nggak seluruh bangsa Israel bisa menuruti apa yang Tuhan mau. Tapi dia bisa memulai dari rumahnya sendiri. Ini yang menggambarkan spiritual kepemimpinan rohani yang otentik. Yosua tahu. Tidak bisa memaksa bangsa Israel untuk setia. Tapi dia bisa menjamin satu hal, rumahnya akan tetap setia kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Itu yang bisa dilakukan. Inilah yang namanya integritas sejati. Yosua gak hanya nyuruh-nyuruh, lakukan itu. Enggak, dia membimbing. Dia gak pandai hanya berbicara, tapi dia menjalani kehidupan. Dia tidak hanya memimpin di masyarakat, tapi dia juga memimpin di rumah dengan baik. Wow. Dan integritas ini luar biasa. Sampai waktu Yosua menjadi pemimpin, dia tidak tergoda dengan kekuasaan. Setelah dia berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan memenangkan banyak peperangan, Yosua tidak membangun dinasti kerajaan dan menobatkan anaknya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Ini integritas terlihat kerelaannya mundur tanpa haus kekuasaan. Ingat saudara, karena bagi Yosua tujuannya adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan menduduki kursi jabatan. Enggak.
Tujuan utama adalah Yosua, aku dipanggil untuk melayani. Bukan untuk cari jabatan, untuk menduduki suatu posisi. Sehingga dia tidak pusing untuk anaknya menduduki jabatan. Dia nggak membangun sebuah kerajaan. Ingat, integritas bukan soal melakukan hal yang besar satu kali. Tapi melakukan hal yang benar secara konsisten. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah pertanyaannya, apakah integritas kita hanya kelihatan di gereja? Yuk kita jawab sendiri di hati. Tapi bagaimana waktu sudah di rumah? Apakah anak-anak kita bisa berkata bahwa kita hidup, saudara dan saya hidup seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak saya? Mau tidak kita menjadi pemimpin seperti Yosua? Bukan sekedar sukses di luar sebagai panglima perang. Orang yang jago bernegosiasi, tapi bisa membangun rumah tangga yang baik. Saya kasih analogi, integritas itu seperti membangun pohon zaitun. Saudara tahu pohon zaitun? Pohon zaitun itu butuh waktu dan tidak instan. Pohon zaitun ini adalah salah satu pohon yang paling tahan lama dan berumur panjang, bahkan bisa ratusan ribu tahun. Saudara, dengarkan baik-baik. Ratusan ribu tahun itu pohon zaitun. Wah, saudara bilang luar biasa Pastor. Saya nggak pernah tahu kalau pohon zaitun itu bisa bertumbuh dan bertahan sampai ratusan ribu tahun. Yes, coba saudara cek. Sekali lagi, ratusan ribu tahun. Tetapi pertumbuhannya, saudara tahu? Lambat. Dalam 5 tahun pertama pohon zaitun itu tidak kelihatan sama sekali buahnya, bahkan pertumbuhannya tuh nggak signifikan. Sama integritas. Tidak tumbuh dalam semalam. Tapi dibentuk lewat proses yang panjang. Keputusan demi keputusan yang sudah ambil. Kejujuran demi kejujuran. Pengorbanan demi pengorbanan. Dunia ini suka hal yang cepat, yang viral, yang instan. Sorotan kamera. Tapi integritas terbentuk diam-diam. Saat tidak ada yang melihat. Wow, itu integritas. Makanya orang gak suka integritas. Gak kelihatan. Orang suka yang instan, yang ada sorotan, yang dapat pujian langsung, yang wow. Orang-orang seperti Yosua yang hidupnya penuh dengan keteladanan, tidak muncul dalam semalam. Tapi terbentuk dalam bertahun-tahun di dalam ketundukannya di bawah kepemimpinan Musa, dalam kesetiaannya. Dalam pengulangan harus keputusan yang benar lagi, melakukan hal yang jujur, melakukan hal yang benar lagi. Gak mudah, memang gak mudah. Kalau pohon zaitun sudah tahu. Kenapa bisa beratus ribu tahun? Karena yang utama adalah akarnya dulu, baru buahnya belakangan. Pohon zaitun itu fokusnya menumbuhkan akar yang dalam dan kuat terlebih dahulu, bukan langsung menghasilkan buah. Saudara tanya, mengapa akar dulu? Karena akar menentukan ketahanan pohon saat badai datang. Makanya pohon zaitun tahu yang nomor satu nih akarnya dulu. Terus diperkuat. Makanya penumbuhnya kelihatannya kok lama banget. Kenapa? Karena pohon zaitun tahu dia ini akan bertahan ratusan ribu tahun. Dan selama ratusan ribu tahun itu akan badai menerpa. Tapi selama akarnya kuat, integritasnya kuat, maka kita akan tetap berdiri kokoh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang-orang yang terburu-buru tampil baik di luar, tapi tidak memiliki akar, percaya akan tumbang. Integritas adalah akar, bukan hanya buah manis di mata manusia. Ingat, dunia akan menilai penampilan kita, tapi Tuhan menilai keteguhan hati kita. Kita lihat, baca ya, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 3, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat, apa saudara? Berhasil.
Hasilnya saudara, apa saja yang dibuatnya berhasil. Artinya ada buah pada musimnya, yang penting adalah akarnya terus menyerap udara firman Tuhan dan nilai-nilai kekekalan. Kalau saudara punya integritas dalam keluarga, saudara akan berbuah lebat. Hasilnya nggak sekedar banyak, tetapi tahan lama. Yang mau katakan amin. Akhirnya Point Zaitun menghasilkan minyak zaitun berkualitas tinggi yang digunakan untuk banyak hal kalau saudara baca di Alkitab. Dari makanan, kesehatan, hingga pengurapan para imam dengan minyak zaitun. Demikian juga orang yang berintegritas. Mungkin saudara nggak populer, nggak ada yang kenal saudara. Tapi pada waktunya tiba, hidup kita akan memberi dampak yang nyata buat anak cucu kita. Dan bertahan lama. Integritas seperti minyak zaitun. Saudara dan saya, kita bisa menyembuhkan, mengurapi, memberi terang. Bukan hanya memuaskan ego, pemain musik standby keyboard. Ingat, popularitas saudara dan saya bisa pudar kapan saja. Kekayaan saudara dan saya bisa habis setiap saat. Tapi integritas akan menjadi warisan yang abadi. Amin. Jangan iri pada rumput liar yang tumbuh dengan cepat. Relalah menjadi pohon yang berakar kuat. Gulma memenuhi permukaan, namun pohon menentukan masa depan. Satu hari, orang yang mengolok-olok saudara, dia akan datang berlindung di bawah naungan pohon itu. Anak-anak dan keluarga kita, bahkan generasi setelah itu akan menikmati buah dan integritas yang saudara tanam hari ini. Satu waktu akan berbuah lebat. Hidup saudara diberkati, anak cucu saudara diberkati. Bukan hanya berkat materi, tapi jasmani, berkat rohani. Ingat, kita tidak mewariskan lewat kata-kata, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Khotbah ini bukan untuk saudara saja, tapi khotbah ini untuk saya juga. Untuk belajar, bukan hanya pandai memberikan nasihat, pandai mengurai kata-kata, pandai berkhotbah, tapi seperti Yosua, pandai mengambil keputusan yang benar, melakukan hidup yang benar. Sehingga anak-anak kita bilang, saya tutup dengan satu cerita. Ada satu anak datang, bilang, papa saya bukan siapa-siapa. Papa saya bukan orang hebat, bukan orang yang sukses. Tapi saya selalu melihat apa yang papa perbuat adalah perbuatan yang berintegritas sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saya yang tadi benci Tuhan, akhirnya saya mau datang ke gereja dan terima Yesus dan dibaptis. Karena apa? Karena saya melihat apa yang Papa sampaikan sesuai dengan apa yang Papa lakukan. Sehingga saya percaya dengan Tuhan yang Papa saya sembah, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah orangnya adalah saya. Saya bukan melihat apa yang Papa sampaikan, tapi saya melihat konsistensi kehidupan Papa sampai hari ini. Kalau Papa bilang, saya mau melayani sampai nafas kehidupan yang terakhir. Kalau Tuhan izinkan. Dan sampai hari ini saya melihat dengan segala macam liku-liku kehidupan yang ia harus lalui, dia tetap melayani dengan setia. Bukan karena Edward, kamu harus terus ya melayani. Hanya menasehati, tapi tidak menunjukkan. Dan saya bersyukur. Dan saya bersyukur saudara punya gembala yang luar biasa. Jangan lihat kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik ya Tuhan. Tapi lihatlah dan kehidupan. Dan juga marilah sama-sama kita belajar. Supaya anak cucu kita, teman-teman kita bilang, oh bukannya hebat loh ke Robinson tiap minggu. Tidak. Tapi mereka bisa melihat ada karakter Kristus, integritas dalam hidup kita. Yang mau
Bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih. Firman Tuhan yang terus menegur, menasehati. Kita semua termasuk hamba-Mu. Ampuni kami Tuhan, Kau dalam hidup. Kami suka hanya pandai berkata-kata. Kami pandai bernasihat. Kami hanya mengajarkan dengan kata-kata, tapi bukan dengan kehidupan. Tapi kami belajar hari ini. Kami mau menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat orang melihat, pada saat tidak ada yang melihat. Pada saat di belakang dan hanya Tuhan yang melihat. Ajar kami untuk mampu melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan termasuk hamba-Mu. Kalau sempat kami keluar dari jalur ya Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Berkati jemaat Robinson tempat ini Viva. Pak Afuk istri, semua leaders, semua volunteers, para worshipers, jemaat yang setia datang melayani. Kami mau bertumbuh bersama-sama dengan kekurangan dan keterbatasan kami. Biar kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Baik jemaat Tuhan, pada kesempatan hari ini sama-sama kita akan berikan setia persembahan kita terlebih dahulu. Jika mungkin ada jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan dapat mengangkat tangan. Dan para pelayan Tuhan akan membantu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati, kita sama-sama akan berikan persembahan. Dengan kerendahan hati saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang kami terima sampai pada minggu pagi ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini, kami tahu bukan karena kebetulan. Kami masih diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan yang kami miliki Bapak. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang kami terima, terutama dalam ibadah di pagi hari ini, bisa kami nikmati bersama keluarga kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan persembahan ini Bapak. Untuk dapat dipakai dalam pekerjaan gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah seluruh pekerjaan gereja-Mu di tempat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ajarkan kami senantiasa memberi dan kerendahan hati Tuhan. Karena kami tahu semua berkat yang kami terima hanya berasal daripada-Mu. Kami tahu kami memberi bukan karena kewajiban kami Bapa, karena kami memberi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, memberkati segala usaha pekerjaan kami, dijauhkan dari segala kerugian apapun itu namanya Bapa. Kami hanya berlindung kepada-Mu, dan biarlah persembahan kami ini bisa berguna bagi banyak orang. Hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan dan sama-sama kita akan saksikan informasi dari gereja.
Kita angkat satu pujian dan saya akan menutup dengan doa berkat. Yuk sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Sekali lagi bersama-sama katakan, sebab engkau besar. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah doa-doamu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib, menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. God bless you. Baik, puji Tuhan. Thank you Pastor Ed untuk firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah hadir tempat ini. Untuk informasi gereja dapat dilihat Instagram kita @viva.official, YouTube kita Viva TV. Dan untuk ibadah tadi dapat disaksikan kembali setiap hari Minggu di live MNC TV pukul 9.30 pagi. Happy Sunday, see you next week and God bless you all. Sebab kau besar.